balik lagi bersama saya Natalia Lawrence di podcast jpn.com, kulik terus jangan kasih kendor. Dan viewer, hari ini kita khusus membahas soal masalah pertanahan di Indonesia, termasuk soal kasus mafia tanah juga yang saat ini marak terjadi. Dan untuk itu saat ini sudah bersama saya seorang tamu spesial kita, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil. Halo Pak Sofyan, apa kabarnya? Baik sekali, apa kabar Natalia? Baik Pak, sehat nih Pak, walaupun sering lihat kasus mafia tanah di media. Sehat-sehat ya Pak ya. Nah Pak, sebelum kita membahas soal tadi soal mafia tanah dan juga masalah pertanahan lainnya, kita pengen nih Pak mendengar cerita Bapak dulu terkait karir Bapak sejak mulai dari masa muda. Karena saya sempat membaca profil singkat Bapak dulu, katanya waktu masih muda Bapak pernah menjadi penjaga masjid, bahkan kondektur Metro Mini, jadi merantau dari Aceh ke Jakarta. Mungkin bisa bercerita sedikit Pak soal itu Pak. Yang pertama itu cerita panjang. Iya. Kalau saya cerita itu nggak cukup. Nggak cukup waktunya ya Pak ya. Intinya adalah saya datang dari bawah, ya. Sekolah agama, baru bisa kuliah umur 25 tahun. Selesai sarjana hukum umur 32. Sekolah sore, sekolah malam. Kemudian dapat kesempatan sekolah ke Amerika. 6,5 tahun di sana, dapat 2 master dan doktor. Kemudian ya yang lain jadi cerita. Saya sudah jadi menteri 6 kali dilantik, 5 jabatan tapi 6 kali dilantik. Ya. Itu saya pikir sebuah kehormatan yang diberikan oleh negara. Kuncinya kenapa? Saya pikir kuncinya adalah saya selalu berpikir positif. Saya selalu yakin where there is will, there is way. Tapi yang lebih penting lagi adalah ya karena doa ibu saya dan karena garis tangan barangkali ya. Tapi yang lebih penting lagi saya lahir di Indonesia. Ini yang luar biasa, negeri yang kita cintai ini yang luar biasa. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi apapun. Nah, di masa yang akan datang Anda akan lihat orang-orang yang datang dari keluarga yang sangat sederhana, dari background yang itu akan menjadi orang-orang dalam berbagai hal, terutama karena adanya program bidik misi, dan karena adanya program beasiswa dan program BOS. Waktu saya dulu sekolah belum ada BOS, belum ada jadi beasiswa. Itu bukan beasiswa ya Pak ya? Dulu sulit sekali, ya kan, harus jalan kaki gitu ya, pulang ke rumah untuk ini harus naik truk, ya kan, karena tidak adanya dukungan dari pemerintah. Hari ini banyak sekali saya baca, misalnya anak seorang tukang beca jadi dokter di Jerman, dan bukan aja dokter tetapi orang yang sangat berprestasi dan lain-lain, banyak sekali. Jadi kita bersyukur Indonesia menjadi lebih baik, dan bersyukur saya terutama bersyukur selalu karena saya lahir di Indonesia. Bapak ini kan aslinya dari Aceh ya Pak ya. Di sela kesibukan Bapak dalam bekerja masih sering kadang pulang kampung Pak? Kampung ini kan gini, ini ada teori yang mengatakan bahwa orang yang rindu kampung itu sebenarnya rindu nostalgia. Kalau di kampung nggak ada siapa-siapa lagi, paling-paling kalau saya datang untuk ziarah kubur, nostalgia. Jadi kampung makin lama makin jauh di belakang, kita menuju ke depan. Jadi itu juga yang dialami oleh banyak orang. Saya sih cukup rasional kalau pergi ke kampung untuk ziarah kubur, tapi mendoakan orang tua bisa dimanapun. Kalau makanan kesukaannya apa nih Pak? Karena dari Aceh kan biasa banyak makanan khas Aceh, yang paling Bapak suka apa nih? Saya makan apa saja. Makan apa aja suka ya Pak ya. Jadi nggak ada khusus nih favoritnya Pak? Nggak ada. Dan ini Pak, selain kesibukan Bapak juga, mungkin Bapak punya hobi khusus yang sering Bapak lakukan juga di sela bekerja ke saat mungkin libur, atau mungkin jarang libur Pak? Hobi saya nggak banyak ya, hobinya jalan kaki aja. Selama ini kadang-kadang pulang jalan kaki ya. Jalan kaki dari kantor dari ke rumah? Sini ke rumah ya. Kemudian hari-hari Minggu jalan kerja bersih-bersih, ke bertani, nyangkul supaya berkeringat
ya. Terus kemudian yang lain baca, membaca, ya. Kemudian ngobrol sama anak, sama istri, that's all. Ya, di samping yang kerja ya, yang lain tuh santai-santai aja lah. Hidup ini simple, make it simple. Ya, saya nggak main golf ya Pak ya, karena jalan kaki terus. Saya nggak main golf tapi main golok. Main golok. Ya. Karena tadi berkebun tadi itu ya Pak. Golok, ya. Emang punya kebun di dekat rumah Pak? Enggak, ada tanah orang di situ, rumahnya dibongkar. Tapi dia belum bangun lagi, saya pinjam. Saya bilang boleh nggak saya berkebun di tanah Anda? Diberikan. Nanti kalau dia mau pakai kapan aja. Itu kebetulan persis rumah saya, ada rumah satu orang, ada rumah di sini, ada 480 meter. Nanam tomat, nanam apa itu yang dekat rumah. Tapi saya punya tanah sendiri, tapi jauh di luar Cimanggis ya. Itu juga kalau ada waktu untuk berkebun ya. Bapak, ini kan Bapak tadi mengatakan sudah 6 kali di pemerintahan termasuk menjadi menteri, dan Bapak pernah jadi menteri BUMN, bukan di pertanahan. Nah ini ada nggak tantangan baru di kementerian baru ini yang Bapak jabat ini? Ya, negara kita ini kan sedang membangun ya. Sedang semuanya itu ya selalu ada tantangan dimanapun. Banyak sekali tantangan negeri ini ya kan. Pada jabatan apapun, dalam posisi apapun, tantangan banyak. Karena negeri kita ini adalah negeri yang baru berkembang ya. Jadi berkembang artinya ya semua masih berkembang. Organisasi kita ini harus kita perbaiki, kemudian cara pembangunan lebih diperbaiki, kualitas produk harus diperbaiki, regulasi harus diperbaiki, penegakan hukum harus diperbaiki. Jadi kalau negara yang seperti Amerika sudah 300 tahun merdeka misalnya, mereka itu sudah relatif well established, ya kan? Juga negara-negara yang sudah advance, sehingga presiden tidak banyak mengubah. Menteri tidak banyak bisa dilakukan perubahan, paling perubahan marginal. Di Indonesia ini luar biasa. Sekarang dengan Pak Jokowi jadi presiden, luar biasa perubahan. Infrastruktur dulu kita macet luar biasa di Simpang Jomin, orang sampai ini sekarang dibikin jalan tol ke Sumatera. Itu contoh misalnya. Di semua lini kita penuh dengan tantangan. Oleh sebab itu siapapun presidennya, menteri harusnya terus berpikir bagaimana mengatasi masalah, menyelesaikan masalah, memperbaiki governance, memperbaiki regulasi, memperbaiki di semua lini kita harus perbaiki. Kalau kita tidak bergerak cepat, kita akan ketinggalan. Oleh sebab itu saya pernah jadi Menteri BUMN, Menkominfo, Menko Perekonomian, Bappenas gitu ya. Alhamdulillah di mana saya berada, saya meninggalkan sesuatu perubahan yang menjadi legacy saya. Kalau untuk Kementerian ATR ini Pak, program-program apa yang Bapak unggulkan termasuk untuk memberikan dampak yang baik untuk masyarakat? Gitu? Yang pertama adalah kita mensertifikatkan ya, kita ingin mensertifikatkan dan mendaftarkan semua tanah. Karena akar masalah, kenapa banyak masalah sengketa tanah, ada mafia tanah, ada konflik, ada masyarakat yang komplain dan lain-lain, karena kita belum mendaftarkan semua tanah. Ya. Nah, tanah karena belum didaftarkan, ditambah lagi dengan regulasi pertanahan yang rumit sekali. Indonesia itu sangat rumit regulasi pertanahan karena akibat peninggalan sejarah masa Belanda. Ada tanah adat, ada tanah barat, ada tanah adat dibagi-bagi lagi. Jadi sumber masalah, buktinya juga beda-beda. Ada bukti girik, ya kan? Ada nggak ada bukti, ada SKT dan lain-lain. Oleh sebab itu kalau kita belum mendaftarkan tanah ini secara utuh, maka potensi masalah besar. Yang kedua, karena kita belum mendaftarkan dan nggak memberikan sertifikat, rakyat itu tidak punya leverage, tidak punya bukti kepemilikan. Dengan tidak ada bukti kepemilikan, mereka tidak bisa pergi ke bank misalnya. Jadi rakyat kita punya tanah tapi tidak bisa pergi ke bank, tidak pergi ke pinjam uang di lembaga keuangan formal. Terpaksalah mereka tergantung pada rentenir. Bahkan sekarang lebih parah lagi, tergantung pada pinjol. Itu bahaya sekali itu. Apalagi ditambah dengan banyaknya penjahat yang menggunakan pinjol ilegal. Sekarang pemerintah mau merangin betul pinjol ilegal itu. Dan kalau Anda pinjol ilegal, jangan bayar.
itu perbuatan kriminal. Kalau ada dia teror-teror, lapor ke polisi. Jadi biar bangkrut itu pinjol ilegal. Tapi persoalannya adalah kenapa masyarakat tergantung pada rentenir. Salah satu adalah karena sulitnya mendapatkan akses ke lembaga perbankan formal. Kenapa? Bagi orang yang tidak punya sertifikat tanahnya, maka tidak bisa menggunakan sertifikat itu sebagai jaminan. Itu. Oleh sebab itu kita mendaftarkan tanah. Ketika program PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, kita selesaikan sengketa dan konflik, ya kan, kita perbaiki administrasi perkantoran, ya perkantoran sekarang ini kalau Anda pergi ke BPN relatif sudah lebih baik BPN. Bisa saya mengatakan BPN kini sudah lebih baik. Ya. Dibanding dengan dulu apa itu? Iya, dibanding dengan dulu pelayanan sudah lebih transparan, waktu lebih pendek, pendaftaran bahkan sekarang bisa lewat online. Kemudian ada 4 layanan sudah bentuk digital, ya kan. Kemudian ada mekanisme kalau orang tidak puas melapor, termasuk melapor kepada saya. Bagian dari upaya kita memperbaiki sistem, ya kan. Kemudian perbaiki SDM, ya, yang bagus kita promosi, kita bikin tes kompetensi, tes talent, yang bagus-bagus itu diberikan kesempatan untuk berkembang dan dapat jabatan yang bagus. Yang jelek-jelek itu kita latih, yang maksudnya yang belum menguasai masalah kita latih. Tapi yang penjahat kita hukum. Ya, kita hukum, ada yang kita pecat, ada yang kita pidanakan, ada yang dihukum administrasi. Itu tujuannya ada mereka memperbaiki organisasi ini. Tidak ada masalah dendam atau apa begitu. Karena di dalam jumlah orang yang bekerja di BPN sekitar 38.000. Jadi dalam keranjang apapun selalu ada barang busuk 1-2. Keranjang apel yang besar pasti ada 1-2 apel busuk, itu harus kita buang. Begitu juga keranjang tomat harus dibuang, karena kalau nggak dibuang itu ikut merusak yang lain. Nah, kantor ini terus memperbaiki diri. Nah, sekarang yang sangat ramai di masyarakat yaitu kita memerangi mafia tanah. Banyak sekali penjahat itu yang kita sebut mafia tanah. Kenapa kita sebut mafia tanah? Penjahat menggunakan tanah berkolaborasi dengan banyak pihak. Oknum BPN terlibat, oknum aparat penegak hukum terlibat, oknum hakim dia garap, panitera dia garap, oknum kepala desa dia lah ini. Jadi bekerja semua sehingga akhirnya untuk mendapatkan tanah secara tidak sah, ya. Penipu datang udah pinjam sertifikat tanah, wah banyak sekali oknum PPAT, ya. Itu oknum. Tapi oknum itu banyak, ya kan? Betul. Tapi sebenarnya kalau lihat angka besar sih nggak banyak. Kalau saya mengatakan 99,99% orang BPN adalah orang baik-baik. Tapi 0,01% itu yang kita harus cari apel busuk itu untuk kita buang supaya institusi ini menjadi institusi yang baik. Kenapa kita perangi mafia tanah? Supaya ada kepastian hukum dalam bidang tanah, supaya orang bisa tidur nyenyak. Ada tanah dilindungi oleh negara, ada sertifikat dia bisa pertahankan. Ya. Berarti sertifikat tanah itu bisa menjamin bahwa semua orang yang memilikinya tidak akan terjerat ditipu gitu maksud Pak untuk itu tergantung orangnya. Kalau Anda punya sertifikat, ya sama Anda punya uang. Secara teori Anda punya uang, Anda bisa gunakan ini, ya kan. Tetapi kalau Anda tidak hati-hati dicopet orang gitu kan, itu uang misalnya. Sertifikat juga begitu. Kalau Anda punya sertifikat, datang orang pura-pura mau beli, Anda ditipu, sertifikat kasih ke orang dipalsukan. Nah, akhirnya Anda nggak tahu, tiba-tiba tanah Anda itu tanah Anda udah dijual orang. Oleh sebab itu kita juga kenapa saya mau tampil di mana-mana untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya hati-hati. Punya sertifikat jaga baik-baik. Ya kan, ada kasus anak kemudian minta tanah orang tuanya padahal dia jual sertifikat saudara-saudaranya kemudian jadi tidak setuju, jadi konflik. Ada juga orang kaya datang menjual tanah pasang iklan, datang orang pembeli padahal itu penjahat, ya kan, kasih uang beberapa dapat sertifikat. Modus-modusnya gitu ya. Iya, oleh sebab itu masyarakat harus hati-hati. Kemarin kita dengar kasus Nirina, saya suka dengan kasus Nirina untuk memberikan kesadaran masyarakat bahwa sertifikat itu harus dijaga. Iya, betul.
Pak, kalau untuk pengawasan terhadap oknum sejauh ini apa yang dilakukan dari Kementerian untuk internal pengawasan? Karena kan mungkin masyarakat di luar sana kadang merasa oh itu kan dari BPN jadi pasti mereka percaya aja mungkin kan Pak ketika mengurus itu. Nah, bagaimana pengawasan? Kita perbaiki sistem, ya kan, bahwa prosedur perbaikan prosedur pengurusan tanah kita bikin jelas. Kemudian kalau PTSL itu pemerintah yang proaktif, ya kan. Kemudian kita angkat orang-orang yang bagus, yang berprestasi jadi pimpinan. Kalau ada bermasalah kita grounded, ya kan, supaya tidak punya akses ke sistem pertanahan misalnya. Kalau memang dia bersalah besar kita hukum, kalau memang salah parah kita pecat. Saya nggak peduli saya tingkat siapapun, Kakanwil pun saya pecat, gitu kan. Berarti itu hukuman terbesarnya dipecat itu ya? Iya, dipecat, dicopot dari jabatan. Tapi sebenarnya dengan dicopot dari jabatan itu bagi birokrasi sudah cukup. Kalau ada alasan pidana kita pidanakan. Ya bukan masalah ini, tetapi supaya orang jera, supaya tidak lagi orang lain ngikutin, ya kan. Nah, kemudian kita ada inspektur, ada investigasi, setiap ada laporan dan kita anggap itu signifikan, kita kirim inspektur untuk melakukan investigasi kenapa itu terjadi dan sebagainya. Jadi intinya membuat organisasi ini baik adalah banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Itu juga berlaku di semua organisasi yang lain. Tadi kan Bapak menyebut kalau Bapak juga kadang sering mendapat laporan langsung dari masyarakat. Itu biasanya apa yang mereka laporkan, jenis masalahnya? Macam-macam. Nomor saya ini nomor banyak Bapak orang tersebar. tahu, ya kan? Karena saya nomornya nggak pernah ubah dan saya pernah bagi-bagi nomor ke banyak orang. Bahkan di Google orang tahu nomor menteri gitu kan. Dan saya nggak mau ubah. Jadi kemudian macam-macam lah. Ada yang petugas BPN minta duit. Bahkan ada yang minta duit, ya kan? Ada juga yang pejabat BPN punya istri lebih dari satu. Sampai itu ada misalnya laporan gitu. Tapi itu ya? bukan urusan saya. Iya betul. Ya kan? Ada orang yang sertifikat udah ngurus 6 bulan, 1 tahun nggak jadi. Ya tugas saya cuma memforward aja. Kalau misalnya di Jawa Timur, saya minta kader wilayah Jawa Timur coba lihat bagaimana dulu masalah. Banyak juga yang kemudian fitnah. Ya kan, oleh sebab itu kita tidak terima mentah-mentah, ya kan. Semua apalagi jaring dulu ya Pak, nggak semua laporan yang masuk. Iya. Ini Pak terkait dengan program reforma agraria di pemerintahan Presiden Jokowi, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana implementasinya sampai dengan saat ini? Ini kita mempunyai program, yaitu program Pak Jokowi ini sangat serius tentang reforma agraria. Tujuan untuk menciptakan keadilan pertanahan. Ya, reforma agraria ada 2. Yang dikerjakan oleh kantor ini dan yang diselenggarakan oleh kantor KLHK. KLHK membagi tanah untuk perhutanan sosial, memberikan akses kepada masyarakat adat, ya kan, supaya mereka bisa memanfaatkan tanah. Itu reforma agraria dan jumlahnya luas sekali mereka. Karena targetnya kalau nggak salah 12,7 juta hektar akses yang diberikan kepada rakyat. Sedangkan di kita ini adalah memberikan tanah, redistribusi tanah terlantar, HGU yang tidak diurus, dan tanah-tanah yang tidak termanfaatkan, itu kita bagikan kepada masyarakat. Kalau soal sengketa tanah dan sebagainya, menurut Bapak, pandangan Bapak di pemerintahan yang sekarang dengan yang dulu, apa bedanya? Lebih mudah diselesaikan dengan adanya keterbukaan segala macam? Ya, pertama teknologi dan keterbukaan ini juga membantu. Pertama membantu menyelesaikan masalah, yang kedua juga dengan ada teknologi terbuka ini semua masalah tampil ke permukaan, ya kan? Jadi kalau lihat di medsos, orang bisa melaporkan di medsos, orang macam-macam. Kalau dulu kan harus tulis di koran aja, koran terbatas, ya kan. Nah itu. Terus kemudian juga dengan media sosial sekarang yang ada, orang juga kemudian mengklaim hak-hak yang bukan haknya. Kakeknya sudah jual, cucunya bilang enggak, ya karena kan? nggak tahu awalnya ya. Nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, ya kan? Kemudian dia cari dokumen-dokumen palsu, giri-giri palsu, mengklaim lagi. Seperti kasus tanah Dinas Perhubungan DKI, ya kan, diklaim dipalsukan, kemudian digugat di pengadilan menang. Saya nggak tahu waktu itu kita belum punya tim mafia tanah,
Nah, kalau tahu kita sikat sekarang ini. Kalau saat ini sudah ada tim mafia tanah kita punya sini? tim Satgas anti mafia tanah yang ada di sini, dipimpin oleh Jenderal Hari, kemudian di seluruh Polda di Indonesia. Sekarang Kejaksaan Agung juga ikut membuat tim anti mafia tanah. Oh, jadi bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan kepolisian ya Pak. Kira-kira targetnya apa Pak untuk yang Satgas itu, apa yang harus mereka lakukan, tugas-tugasnya? Tugasnya ya menyikat mafia tanah itu, ya kan, mafia tanah di semua lini, ya kan, dan mafia tanah nggak boleh menang. Kita akan kejar kalau perlu sampai ke ujung langit, gitu loh. Itu komitmen Presiden. Jadi oleh sebab itu mafia tanah ini sekarang harus berpikir 2-3 kali. Ini Pak, selama ini kan Bapak sudah sangat gencar untuk memberantas mafia tanah, tapi mereka juga oknum-oknum itu di luar sana menyerang Bapak balik lewat media sosial, lewat media massa. Gimana kiat Bapak menghadapi serangan-serangan? Biarin aja, karena masyarakat akan tahu. Jadi itu mafia lawan kembali. Ya, sekarang ini kan orang bisa dengan anonim. Ya, betul. Ya, bikin media sosial bilang apa saja, tapi masyarakat kan tahu. Ya kan? Sekarang tahu. Saya tahu itu mafia tanah itu duitnya banyak sekali. Itu kasus Jakarta Timur, itu tanah harga lebih di atas 1 triliun. Saya dengar mafia cuma udah bagi-bagi duit kemana-mana sekitar 200 miliar. Dapat dengan modal 200 miliar dapat uang tanah 1 triliun lebih. Oleh sebab itu mereka bagi-bagi termasuk membayar buzzer itu dimungkinkan sekali. Tapi nggak apa-apa, biarin aja gitu. Sudah biasa ya Pak ngadepin buzzer yang ganas gitu di media sosial. Pokoknya kalau sekarang kita peduli dengan buzzer, nggak bisa hidup kita, ya kan? Kita tenang aja. Kita yakin bahwa yang kita kerjakan benar. Yang penting masyarakat merasakan, walaupun saya tahu masyarakat tidak puas karena banyak sekali kasus-kasus karena administrasi yang tidak lengkap, karena kasus-kasus dulu yang misalnya tidak jelas, ya kan. Kemudian karena banyak orang yang dipalsukan dokumennya, ya girik-girik lama itu dipalsukan, itu banyak ditangkap juga oleh kepolisian. Oleh sebab itu kita penting sekali kalau pemerintah ketegas, kejaksaan, kepolisian, BPN bekerja keras dan hakim, ya hakim juga banyak oknum hakim mafia loh. Banyak yang ikut terorganisir di mafia. Bukan diorganisir, dikawal. Ada pengacara mafia, dia kawal itu dari Pengadilan Negeri sampai ke Mahkamah Agung, dia kawal. Oknumnya itu loh. Ya, saya tahu pimpinan Mahkamah Agung punya komitmen yang baik, ya kan, Komisi Yudisial punya komitmen yang baik, tapi oknumnya kita tahu. Ini sekarang kita mau sikat gitu loh. Jaksa Agung sangat keras dalam hal ini. Ya, memang harus kita memberikan, karena begini, negeri ini kalau hukumnya nggak beres, maka negeri jadi negara penjahat. Isinya penjahat semua. Iya, enggak semua. Ada semua, penjahat. maksudnya oknum-oknum tertentu. Ada penjahat. Ya, penjahat ini harus perbaiki sistem dan perangin mereka, ya kan. Saya berharap suatu saat nanti kalau perbaiki sistem sudah lebih baik, maka penjahat ini akan tertutup ruang geraknya. Suatu saat kalau seluruh tanah sudah terdaftar, sistem kita sudah digital, maka nggak ada lagi yang seperti itu. Semoga ya Pak ya. Terakhir Pak, pesan dari Presiden Jokowi secara khusus mungkin untuk Bapak terkait pemberantasan mafia tanah ini. Ya, pokoknya Presiden kan 3 kali mengatakan perintah kepada saya, kepada para penegak hukum, supaya menegakkan hukum dan memerangi mafia tanah itu. Ya kan? Dan ini adalah tanggung jawab kita, media juga harus ikut memerangi mafia tanah ini. Ya kan, ini adalah penjahat yang terorganisir yang menggunakan tanah sebagai objeknya. Ya kan, ya kita yakin insya Allah ya makin hari makin baik, ya kan. Walaupun jumlah tanah di Indonesia sekarang yang sudah terdaftar lebih dari 80 juta. 80 juta bidang. Yang bersengketa atau yang dimanfaatkan oleh mafia tanah itu sangat sedikit. Tetapi kalau kasus-kasus besar, tokoh Nirina kemarin, Pak Dino Patijalal, kemudian ada mungkin kasus melibatkan kelompok masyarakat, itu menjadi ini. Tetapi banyak juga orang-orang kecil yang menjadi korban mafia ini. Cuma terutama di daerah-daerah yang harga tanah sudah mahal, daerah-daerah yang berkembang cepat. Kalau di desa harga tanah murah, mafia nggak mau. Dia cari yang mahal ya Pak. Yang mahal karena risikonya lebih besar. Jadi konsep mafia juga high risk high return. Risiko besar, dapatnya uangnya besar gitu loh.
Ya, di Jakarta Timur kita perang habis, nggak boleh menang mafia tanah. Ya, kita tahu data-data PPATK, tapi ya suatu saat nanti akan dibongkar. Nanti akan dibongkar ya semua kasus besar itu. Oke, Pak Sofyan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama podcast JPNN.com. Dan untuk viewer dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan saksikan podcast JPNN pekan depan bersama saya Natalia Lorenz. See you.